menjelaskan tentang IKM. IKM adalah implementasi kurikulum merdeka. Dalam IKM terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja? Kita ice breaking dulu. Ayo kita berdiri. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu mau tanya nih, apa contoh beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia? Siapa yang tahu? Nah, ayo silakan berdiri. Rajin beribadah, saling menghargai dan tolong menolong sesama manusia. Ya, beri dulu tepuk tangannya. Nah, itu. Ya, kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa, kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kita harus mengerjakan ibadah. Apa saja ibadah kita? Kita sebagai umat muslim, kita mengerjakan ibadah dengan cara sholat, berpuasa. Itu adalah seorang muslim. Bagaimana dengan seorang Kristiani? Mereka melaksanakan ibadahnya di gereja. Nah, selain itu, karena kita beragam agama, kita sebagai pelajar Pancasila, kita harus saling menghargai agama orang lain. Kita tidak boleh mencemooh dan mengganggu orang lain melakukan ibadahnya. Iya kan? Iya, Bu. Itu tentang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selain itu, ada yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Ibu mau tanya lagi nih, siapa yang tahu contoh berkebinekaan global? Ayo Bu, Ayo berdiri. mengenal dan menghargai budaya. Ya, coba beri. Kita sebagai pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, kita harus mengenal budaya kita sendiri, juga budaya negara kita. Kita karena tinggal di Indonesia yang banyak adat-adatnya dan budayanya, kita harus paham apa adat kita, apa budaya kita. Kita suku apa? Kita suku apa? Suku Jawa. Ya, suku Jawa. Selain suku Jawa, apa yang di sini? Batak. Ada suku Batak. Bukan cuma 2 itu ya, masih ada banyak yang lain suku-suku di Indonesia. Kita sebagai pelajar Pancasila harus saling menghargai antara suku dan budaya orang lain. Kita harus mengenal, juga harus menghargai. Kita tidak boleh mencaci budaya orang lain dan juga mencaci adat orang lain. Mempelajarinya atau ingin mengetahuinya boleh, tapi tidak boleh mencacinya dan harus
gotong royong dan mandiri. Apa saja gotong royong mandiri yang kita lakukan di sekolah? Misal, kita di sekolah kan ada piket kelas kan? Ada. Kita melakukannya secara bersama-sama atau sendirian? Bersama-sama. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama itu disebut dengan gotong royong. Jadi, kalau kalian piket kelas kan sudah ada jadwalnya dalam kelas. Kalian harus melakukannya bersama-sama, bersama teman kalian. Dan karena ada mandirinya, kalian tidak perlu lagi diingatkan. Kalian sudah harus ingat kapan jadwal kalian mau piket. Misal jadwal saya hari Senin. Kita harus piket di hari Senin. Tidak boleh mengandalkan teman kita. Kita harus melakukannya bersama-sama karena itu tanggung jawab kita. Kalau kita mandiri, kita harus tahu apa pekerjaan yang kita lakukan tanpa disuruh oleh orang lain. Kemudian, selain itu, kita juga harus kreatif dan bernalar kritis. Sebagai pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pelajar Indonesia. Saat ini kami berada di SD Swasta Banitan Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal liputan tentang percepatan implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Asahan. Izin Ibu Kepala Sekolah, coba Ibu jelaskan sedikit tentang profil kepala sekolah dan profil sekolah ini. Silakan Bu. Nama saya Yeni Mariana Manurung SPD, selaku Kepala Sekolah SD Swasta Sebanitan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor unit pendidik tenaga kependidikan 26617663300012. Pendidikan saya sarjana pendidikan di Universitas Terbuka, jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Alamat saya tinggal di Dusun 5 Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, kode pos 21263. Adapun ruang kelas kami berjumlah 11 ruangan dengan rombel 14. Dengan berjumlah siswa 348 siswa, dengan tenaga pendidik dan kependidikan berjumlah 18 orang, 14 orang guru kelas, 2 guru agama, 2 orang guru pendidikan jasmani, dan 1 operator. Dalam hal kesiapan dan persiapan untuk melaksanakan dan menerapkan implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini, apa yang sudah dilakukan Bu? Silakan Bu. Dalam hal ini, untuk melaksanakan kurikulum merdeka mengajar, kami sudah melaksanakan sosialisasi IKM, mengikuti KKG Kecamatan Air Joman, kemudian juga belajar secara mandiri dengan menggunakan ID belajar. Kemudian kami juga mencoba menambah daya internet, kemudian membentuk tim implementasi merdeka dengan diketuai oleh saya sendiri. Kemudian ada beberapa orang guru, yaitu guru penjas 2 orang, kemudian operator 1, dan 1 lagi guru kelas 2. Ya. Untuk memotivasi para guru kita pendidik di sekolah ini dalam melakukan mempercepat pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, sebagai seorang kepala sekolah apa Bu yang sudah dilakukan Bu? Silakan Bu. Yang sudah kami lakukan saat ini, kami coba setiap hari Sabtu kami menambah waktu 1 jam sebelum pulang sekolah untuk membahas, kemudian mendiskusikan tentang IKM, permasalahan yang ada di dalam kelas, kemudian juga apa kendala-kendala yang dihadapi guru-guru untuk didiskusikan secara bersama, untuk menyelesaikan secara bersama. Sebagai penutup tentang prestasi sekolah kita ini Bu, baik itu prestasi pendidik di sekolah kita ini, juga baik itu prestasi siswa-siswi di sekolah ini. Silakan Bu. Kalau untuk guru tahun ini kami belum ada Pak, tapi kalau untuk di siswa tahun kemarin tahun 2022 kita juara 1 Olimpiade Sains IPA-nya Pak.
Kemudian ada kemarin perlombaan di tingkat perkemahan lomba tingkat untuk khusus penggalang. Kita ada juara 1 lomba pioneering, kemudian untuk juara 1 juga LKBB, juara 1 Yel-Yel, kemudian juara 2 Hasta Karya. Itu untuk tingkat penggalang putri. Ada Bu untuk selanjutnya? Itu mungkin itu aja. Kan kita juga pernah jadi tuan rumah untuk kemah di sini. Kita juga ada mendapat juara 2 kurve tenda putri, kemudian juara 2 masak nasi goreng. Ya, terima kasih banyak Bu, luar biasa prestasi di sekolah ini. Walaupun sekolah ini jauh ya kan Bu ya, masuk ke dalam. Artinya di dalam pun seperti ini bukan juga tanpa prestasi Bu ya. Luar biasa sekolah kita. Ya, salam sehat dan sukses selalu Bu. Iya, tetap semangat Bu. Iya. Itulah tadi bincang-bincang wawancara kami tadi dengan Kepala Sekolah SD Swasta Seibangitan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, terkait tentang percepatan implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Asahan. Vers Indonesia. Saya Yeni Mariana Manurung SPD, Kepala Sekolah SD Swasta Seibangitan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, siap melaksanakan dan menerapkan implementasi kurikulum merdeka menuju Asahan cerdas dan berkarakter.